Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Keesaan 124, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, Allah sumber hikmat bagi kami. Bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami bangun dalam ibadah hari Minggu saat ini. Tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lingkupi kami dengan roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, agar roh Tuhan yang menuntunnya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita terambil dari Mazmur 19, ayat yang pertama sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku
dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan refleksi dari Daud. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Daud merefleksikan relasinya dengan Tuhan selama ini. Kita tahu Daud sebelum menjadi raja adalah gembala. Dia hidup di padang. Dari pagi sampai malam dia hidup dengan langit sebagai atapnya. Jadi bisa difahami bagaimana dia dengan bagusnya dapat mengungkapkan gambaran Allah dan buah ciptaannya. Daud membuat syair ini menjadi bagian dari refleksinya. Dari ayat 1 sampai dengan ke-7 kita melihat Daud menggambarkan segala ciptaan Tuhan yang bersentral pada matahari. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki dan seterusnya, yang sinarnya begitu rupawan dan tidak ada yang mengalahkannya. Kalau Bapak Ibu biasa berkunjung atau nginap di daerah-daerah dengan alam terbuka, camping katakanlah, pasti kita dapat melihat bagaimana indahnya malam dan juga dapat merasakan perbedaan antara udara siang dan malam. Nah, itu yang bisa digambarkan oleh Daud dalam bagian yang pertama. Ketika dia merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya melalui alam ciptaan yang hadir memelihara dirinya dan juga seluruh ciptaan. Bapak Ibu, waktu dulu zaman Daud menuliskan ini, matahari dianggap sebagai dewa. Banyak orang menyembah matahari sebagai dewa sumber kehidupan. Sehingga dikatakan ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung bumi yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas mataharinya. Penggambaran tentang ciptaan Tuhan, matahari ini yang sedemikian megah dengan kekuatannya. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Daud mulai bergeser. Kalau sebelumnya dia merefleksikan bagaimana Allah memelihara dia melalui alam ciptaan, mulai ayat 8 dituliskan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, dan seterusnya. Menarik pada bagian ini, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, kata Tuhan mulai muncul. Tuhan dengan cetak huruf besar semua, itu artinya adalah Tuhan yang diterjemahkan dari kata Yahweh. Nama Allah yang sangat pribadi. Nama Allah yang sangat pribadi yang menjadi sebutan
yang disampaikan oleh orang Israel. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa dan seterusnya. Daud ingin merefleksikan bagaimana Allah memelihara hidupnya melalui Taurat Tuhan atau pengajaran-pengajaran Tuhan. Kita melihat bagaimana di dalam kehidupannya Daud menempatkan Taurat Tuhan yang dapat menyegarkan jiwa, yang peraturan-peraturannya tetap menyukakan hati, takut akan Tuhan, dan dengan hukum-hukumnya akan membawa kekuatan. Kalau sebelumnya matahari digambarkan memiliki kekuatan, ini Taurat Tuhan kekuatannya sempurna. Menyegarkan jiwa, tidak saja dia memiliki kekuasaan dalam keseharian, tetapi dia juga, Taurat Tuhan ini juga menyegarkan jiwa. Peraturan-peraturan Tuhan menyegarkan kehidupan Daud dan umat Israel. Bukan saja menyegarkan jiwa, tetapi dia juga memiliki kekuatan. Lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Kalau sinar matahari menghidupi kehidupan alam semesta dan dengan sinarnya tidak ada yang dapat terlindung lagi, Taurat Tuhan itu justru lebih dari itu, melebihi indahnya emas yang dikejar banyak orang, melebihi manisnya madu yang dicari oleh banyak orang. Daud menggambarkan bagaimana Allah menyertai Daud dalam kehidupannya dengan tuntunan Taurat Tuhan. Dia mengenal Allah tidak saja dari alam, tetapi dia mengenal Allah yang menyempurnakan hidupnya melalui Taurat dan pengajaran-pengajarannya. Dengan Taurat juga Daud ada di dalam kejujuran siapa dirinya. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Jadi Taurat Tuhan tidak saja menyegarkan tetapi juga mengoreksi Daud. Mengoreksi setiap orang yang berpegang pada Taurat itu dan mendapat upah lebih dari sekedar emas. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan, bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari. Daud mengungkapkan dengan Taurat Tuhan, hidupnya terbuka. Allah dapat melihat siapa dirinya. Tidak ada yang tersembunyi. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Dengan Taurat Tuhan, Daud merefleksikan siapa dirinya. Dengan Taurat Tuhan, Daud merasakan bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, terhindar dari segala cacat cela, dari kejahatan-kejahatan yang melingkupi baik dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dari orang-orang yang kurang ajar. Itu berarti orang-orang dari luar dirinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, apa artinya bagi kehidupan kita? Tema kita dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Ya, firman Tuhan dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia itu telah hadir bagi kita. Pengajaran itu tidak saja melalui Alkitab, tetapi pengajaran itu hidup dalam diri Yesus Kristus yang kita percayai. Yesus menghidupi Taurat Tuhan. Dia menyempurnakan apa yang ada dalam pengajaran-pengajaran Taurat Tuhan.
dengan menghayati kehadiran Yesus bagi kehidupan orang-orang percaya, kita sadar benar siapa kita. Kalau dalam ayat 15 Daud mengatakan, "Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku." Gunung batu, tempat berlindung. Penebus berarti yang telah menolong dia, yang telah membebaskan dia. Bukankah Yesus juga demikian bagi kita? Hari ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus, di mana Yesus telah berkorban bagi kita. Yesus hadir, memberi dirinya dengan segala kekuatannya melebihi emas dan madu, karena dia dengan tubuh dan darahnya memuaskan dan menyegarkan kita. Yesus memberi dirinya menghidupi Taurat Tuhan untuk saya dan ibu bapak, saudara-saudara semua. Perjamuan kudus adalah saat untuk kita bersama-sama bersekutu, mengingat pengorbanannya dan juga kebangkitannya. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Dalam perjamuan kudus kita bersekutu dan kita memberitakan akan kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk terus mewartakan pengharapan baru bahwa Yesuslah firman yang hidup, yang kita hidupi, yang memberi harapan kepada orang percaya. Saat ini banyak orang hilang harapan. Pandemi ini bukan saja membuat kekhawatiran secara kesehatan, tetapi juga sudah merampas kebebasan kita. Bahkan juga membuat kita harus berpikir lebih, bekerja lebih, bahkan menahan diri kita. Karena dampak ekonomi, dampak sosial demikian besar. Banyak orang yang semakin frustasi. Kehadiran kita sebagai gereja, sebagai pribadi yang mengenal firman Tuhan, diminta untuk dapat hadir bagi orang lain, membawa harapan di tengah-tengah kehidupan dalam terang firman Tuhan. Kita perlu dalam diri kita berefleksi, ya Tuhan, sudahkah saya menjaga diri saya dan orang-orang di sekitar saya? Sudahkah saya mampu menghadirkan kehidupan bukan saja bagi saya, tetapi juga bagi lingkungan di mana saya berada? Perjamuan kudus saat ini menolong kita untuk mengingat bahwa Yesus sudah berkorban untuk memberi harapan bagi orang yang percaya. Bersediakah kita berkorban untuk memberi harapan bagi lingkungan kita? Menghidupi firman Tuhan memerlukan hikmatnya. Kalau Daud melihat lingkungannya begitu luar biasa, mencerminkan pernyataan Tuhan, akankah kita juga melihat lingkungan kita sebagai tempat di mana Allah akan menyatakan kuasa dan keadilannya? Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan memanggil kita untuk terus dapat menghidupinya dalam segala keberadaan kita, keseharian kita, untuk terus menerus hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan kita. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus.
Penetapan Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus yang dilayankan oleh gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan Kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan Perjamuan Kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan Kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan Kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan Kudus adalah tanda dan materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan Kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan Kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui Perjamuan Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menguji diri sebelum mengikuti Perjamuan Kudus. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 404, bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau anggota sidi. Berbahagialah setiap anak Allah. Saya ulangi, berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudari jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Terimalah berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan sumber hidup kami. Engkaulah matahari yang menyinari kami dan memberi kehidupan kepada kami. Biarlah hikmat firman-Mu terus menuntun kami dan kami dapat menghidupinya dan banyak orang percaya kepadamu. Bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan telah memanggil kami ada di dalam meja perjamuan kudus-Mu. Dan Tuhan sendiri yang akan terus menopang kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memelihara kami dengan Roh-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus mewartakan firman-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke sewaktu. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa. Dalam perayaan perjamuan kudus sedunia ini, kami ingin mendoakan gereja-gereja-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan terus memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewartakan pengharapan dan kehidupan. Biarlah kami mampu hadir
sebagai gereja di tengah-tengah berbagai pergumulan bangsa dan negara kami. Dimanapun kami berada, kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Segarkan kami setiap waktu, setiap saat, sehingga kami tidak berkecil hati dan bertawar hati, manakala pergumulan-pergumulan menjadi tantangan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang mendapat tekanan-tekanan. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Kami mendoakan agar kami terus mampu hadir menghidupi firman dengan pengharapan yang Tuhan hadirkan bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana Tuhan menempatkan kami sebagai orang-orang yang percaya menjadi bagian dari bangsa ini. Saat ini bangsa kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Demikian juga berhadapan dengan resesi ekonomi. Bahkan juga kami ada di dalam tantangan ketika alam pun juga menjadi ancaman bagi kami. Pertolongan Tuhan kami nantikan. Beri hikmat kepada pemerintah kami, Presiden sampai pada jajaran-jajarannya pada bidang mereka masing-masing. Sehingga kebijaksanaan untuk kesejahteraan, untuk mengamankan rakyat ini dan negara ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kami masyarakat Indonesia. Kiranya kami terus hadir hidup berdisiplin untuk menjaga kesehatan kami dan juga lingkungan kami, memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Seraya kami terus berupaya hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, menjalankan roda perekonomian dengan segala kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kami mendengar ancaman dan juga tantangan akan bencana alam, ajar kami untuk tidak berkecil hati, tetapi dengan hikmat Tuhan kami dapat mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Bapa Surgawi, kami memohon, kiranya pengasihan-Mu terus ada bagi bangsa kami, bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan, non-medis yang bekerja, yang harus melindungi dirinya dan orang lain di tengah-tengah pandemi ini. Kuatkan mereka Bapa, tambahkan kesehatan dan imunitas tubuh mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan sanak famili karena COVID ini, karena bencana yang terjadi, hiburkan, kuatkan mereka. Jadikan kami menjadi sahabat bagi mereka untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Pok Kelapa Gading, di mana kami bergereja dan mengenal kasih Tuhan. Biarlah kami terus menghidupi firman-Mu dengan terus berpengharapan pada-Mu. Kami berdoa untuk tiap keluarga dalam wilayah Efesus, Filipi, dan Galatia. Kuasa kasih Tuhan ada pada mereka, pertolongan dan hikmat Tuhan dalam tiap-tiap keluarga. Bagi anak-anak kami yang studi, bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bagi saudara-saudara kami yang merindukan teman hidup, padamu Tuhan kami bawa mereka. Dengarkan setiap doa dan pergumulan mereka. Perteguh iman mereka Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakitnya, dengan usia lanjutnya, dengan keberadaan keluarganya. Penopang yang sejati adalah Tuhan.
Karena itu kami membawa Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredrik Purba, Ibu Angelina Maria Laramunde Takumangsang, Bapak Vence dan Ibu Yuliana Rompas, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri, Ibu Kesia, Bapak Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Dalam kuasa-Mu kami memohon Bapa, pengasihan-Mu ada pada kekasih-kekasih kami ini. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, Tuhan menyediakan bagi mereka. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Raja Rifai Nainggolan, keluarga Joksin Almen Hajo, keluarga Roland Togu Marihot Siahaan, keluarga Ibu Jiska Gandakusuma, keluarga Billy Kalalo, keluarga Selviana Selvani Selvi Pati. Setiap keluarga ini Engkau tahu keberadaannya. Penuhi mereka dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Limpahkan mereka rahmat dan kemurahan Tuhan. Kami pun berdoa bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahunnya. Bapak Alexander Arnold Ranti, Ibu Lucia Sakti Sipahutar, Bapak Heru Cahyono, Bapak Triyono Damanik, Bapak Octavianus Filipus Kalesaran, Ibu Santi Nurhandayani. Ya Tuhan, biarlah Tuhan melimpahkan kemurahan, hikmat dan kebijakan kepada saudara-saudara kami yang bertambah usia pada saat ini. Kuasa kemurahan Tuhan mengiringi langkah-langkah hidupnya. Kami menyerahkan pelayanan kami dan kehidupan kami ke depan dalam minggu-minggu yang akan datang. Penyertaan Tuhan ada pada Sekretariat Po Kelapa Gading, TK Rut, dan juga dalam diri keluarga-keluarga para majelis, para pendeta. Demikian juga pada kami semua yang bekerja mencari kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Lingkupi kami dengan berkat-Mu Tuhan, tolonglah kami dengan pengasihan-Mu. Bapa Surgawi, doa kami ini akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Hiduplah dalam hikmat firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 738, bait 1 dan 2.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.